Halo Sobat Ontrok Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Ontrok Bogor. Belum ke Bogor kalau belum nonton channel Ontrok Bogor. Hai Sobat Ontrok Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama channel Ontrok Bogor. Nggak ke Bogor kalau belum nonton Ontrok Bogor. Assalamualaikum guys, hari ini kita mau coba explore rumah makan Padang yang ada di Kebon Bedos, namanya Aura Minang Bondes. Dan ini nama teleponnya. Ini bisa dipesan secara online guys. Nah, penampakan rumah makannya seperti ini guys. Nah, dia ya guys. Tadi boleh masuk ya? Minta izin ya Pak ya. Nih guys, ini ada yang makanannya nih guys, variasinya nih. Ada telur dadar ya. Ini ayam cabai hijau. Ini goreng ayam bakar, ayam gulai ya. Ya, ayam gulai. Ini ayam bakar juga. Ayam bakar. Ayam gulai, ayam bakar. Nah ini ada perkedel, ada ikan, ayam pok. Terus ada itu kikil guys, tinggal dikit ya. Ada ikan tongkol. Nah ini yang primadonanya rendang ya. Rendang sama apa tadi? Rendang sama kikil. Kikil ya. Nah ini dua nih kan. Ini sama ini guys. Ya. Nah ini seperti ini penampakannya guys. Nah nanti bentar lagi saya mau nyobain nih guys ya. Sambal hijau. Yang kecil aja, nah itu aja. Sip. Mantap. Nah. Kasih kerupuk deh satu. Saus dulu. Oke, mantap juga. Guys, kita cobain ya guys. Guys, habis guys. Enak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, waalaikumsalam Mbak Deni. Amin. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama? Iya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ontrok Bogor, terutama Pak Deni, untuk kesempatan ini bisa istilahnya mengisi acaranya Ontrok Bogor. Dan mudah-mudahan bisa menambah istilahnya apa ya, wawasan wisata kuliner di Bogor seperti itu. Jadi kalau dari pertanyaan Pak Deni, kita mulai dari kapan? Kita mulai di bulan Februari, seperti itu, Februari tahun ini. Jadi di masa-masa pandemi ini kita pengen memberikan pilihan kepada masyarakat untuk makanan apa saja yang mereka bisa nikmati seperti itu. Dan kita memilih rumah makan Padang yang kita namakan di sini Aura Minang Bondes, Kebon Pedes, yang berdekatan di samping dengan Honda Ahas Bengkel ya, seperti itu. Jadi mulai di Februari 2021. Terus kenapa pilih rumah makan Padang Pak? Iya, kenapa? Di sini banyak Rumah Padang. saingannya lumayan. Iya, betul. Jadi memang
kita istilahnya mengambil rumah makan Padang, meskipun di sini banyak rumah makan Padang, tapi kita pengen memberikan pilihan yang lebih variatif seperti itu dalam hal rasa. Kemudian juga kita memberikan istilahnya pelayanan yang ya dibilang mungkin kita pengen yang terbaik lah untuk pembeli, dan juga harganya pun juga lebih terjangkau. Kita melihat agar masyarakat juga semua kalangan bisa menikmati masakan Padang seperti itu. Jadi kelebihannya sih kita harapkan semua masyarakat bisa merasakan masakan Padang yang enak tapi murah seperti itu. Pak orang Padang? Saya orang Jawa. Oh iya, dan alasan satu lagi kenapa milih masakan Padang, ya semua suku ya, dari semua provinsi yang ada di Indonesia ini, siapa yang tidak kenal dengan masakan Padang seperti itu. Seperti saya sendiri sangat senang masakan Padang, dan oleh karena itu ya istilahnya orang yang suka masakan Padang tidak harus dari Padang. Saya sendiri juga suka, mungkin mudah-mudahan orang lain di istilahnya yang tidak berasal dari Padang pun juga menyukai masakan Padang seperti itu. Ya inilah selera Nusantara lah seperti itu. Kalau ngomong-ngomong untuk makanannya ini semua isinya franchise atau apa? Jadi untuk masakan Arab Minang ini adalah sebenarnya franchise. Jadi ini kepemilikan yang kita kita kerjasama dengan pemilik franchiser ya. Jadi kita kerjasama dengan salah satunya adalah pemiliknya bernama Pak Yudi ya. Jadi kerjasamanya kita ini adalah kita mempersiapkan lokasi tempat seperti itu, dan juga karyawan, dan sekaligus nasi makanan dan sebagainya, perlengkapan. Tapi dari lauknya kita ambil dari sana seperti itu. Soalnya kan potongan ayamnya selalu sama. Iya. Pasti di takarannya selalu segitu. Jadi pasti ini ada sesuatu. Nah, Ya. ukurannya sama gitu Pak ya. Ukurannya sama. Betul. Iya. Memang selain ukuran sama juga kita ada variasi harga. Jadi variasi harga di sini kita juga mulai dari yang istilahnya yang terjangkau ya. Dan lebih terjangkau lagi sebenarnya. Mulai dari harga 10.000 sebenarnya kita untuk teman-teman kita yang bekerja di online ya, di Grab seperti itu. Kemudian kita juga paling tinggi sekitar 19.000 itu udah dapat kikil seperti itu. Ya. Terus yang katakanlah yang dijagoin ya, mana? Yang jagoin ini kita rendang dan kikil seperti itu. Rendang dan kikil, tapi rata-rata untuk yang umum general masyarakat memilihnya ayam bakar. Ayam bakar seperti itu. Dan Ayam bakarnya ada? Ayam bakarnya ada. Ikan bakar? Ikan bakar ada juga. Ikan bakar kita ada ikan bawal sama ikan kembung seperti itu. Terus ininya apa tuh? Kalau mau tahu ya, Ya. kan mungkin nanti teman-teman barangkali ada yang mau usaha kayak gini Pak. Boleh nggak? Itu modalnya berapa sih Pak? Ya, modal ya. Kalau dari modal ini secara untuk ini kita mempersiapkan lokasi ya, perlengkapan, kemudian biaya untuk royalti. Ya mungkin sebagai informasi, untuk biaya royalti sendiri kita ke franchiser kurang lebih 20 juta. 20 juta itu mungkin dengan ya istilahnya dengan luas tempat itu 4x4 atau 4x5 seperti itu. Dan juga kalau misalkan itu baru untuk biaya franchise-nya. Terus untuk tempat, kemudian alat, kita juga harus mempersiapkan. Ya mungkin kalau untuk secara keseluruhan mungkin apa kita perlu sebutkan Pak? Ya, boleh. Jadi ini relatif ya. Jadi kelas minimal ya? Ya kelas minimal. Kelas minimal itu ya sekitar mungkin 70-an, 70-80 juta seperti itu. Itu yang minimal ya. Dalam artian bukan
seperti istilahnya kita ada. Tapi kalau untuk rumah makan dan lokasinya memang kita harus persiapan dari awal, itu mungkin untuk biayanya cukup ya sekitar 100-an juta seperti itu. Oh iya, dan untuk royalti sendiri 20 juta itu untuk ya mungkin nanti 2 atau 3 tahun ya. Oh, untuk 3 tahun? Nah, terus. gitu. Bentar, boleh dipotong? Boleh. Ya? Saya mau masuk dulu ke sana nih. Oh ya, udah masuk. Ini saya mau ngasih tadi. Oh iya, kasih. Ya. Semoga berkah. Lanjut. Boleh, silakan Pak. Jadi 20 juta untuk 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, hari ini mereka ngedrop berapa piece lah atau apa ya namanya? Ya, apa ya, porsi gitu ya. Porsi ya. Ya, jadi untuk perharinya itu tergantung dari pemilik franchise-nya. Dalam artian saya gitu ya. Kira-kira misalkan hari ini kita lakunya berapa, ya kita akan menyesuaikan pesanannya dengan penjualan hari ini, seperti itu. Jadi kalau kalanya ada turun, ada naik, jadi jumlahnya variatif seperti itu. Tapi kita rata-rata kita persiapan kurang lebih sekitar 30-40 porsi gitu. Itu mungkin nggak habis. seandainya nggak habis ya. Jadi kalau seandainya habis, lauk-lauk yang dikirim dari franchise sana itu nanti akan kita kembalikan. Oh gitu. Ya, kita akan kembalikan, terus nanti akan dikirim lagi paginya itu sekitar jam 10, jam 9 kalau kita memang buka jam 10 ya. Seperti itu sesuai dengan apa orderan kita yang malam harinya. Seperti itu. Oke. Berarti kalau secara resiko agak kecil ya. Iya. Betul. masih visible lah untuk melaksanakan ini karena kan biasanya kan kalau yang warung-warung biasa ya, Iya. kan pasti ya udah nggak habis ya udah Ya, makan bareng-bareng gitu. makan bareng-bareng, betul. Jadi masih ada returnnya, jadi kalau return ini kan lumayan. Iya. Kita resikonya paling hanya Biasanya nasi gitu kan. nasi aja ya. Ya, seperti itu. Jadi kadang kita juga sekarang udah mulai belajar, awal-awalnya juga nasi kita juga banyak yang Buang. istilahnya buang ya. Karena kita belum tahu pembelinya itu berapa banyak per hari seperti itu. Jadi kita sekarang memang benar-benar perhitungan ketat untuk apa yang memasak nasinya. Karena kita juga beli nasinya adalah nasi-nasi yang benar-benar yang enak dalam artian yang bisa apa orang memakan itu seperti makan di rumah seperti itu. Jadi ya kualitas itu yang kita juga berikan seperti itu. Pak, bener nggak sih nasinya itu direndam dulu berasnya sebelum dimasak? Tidak Pak, jadi memang langsung aja. Jadi kita cuci. Direndam dulu di air lama berapa? Tidak. Jadi kita cuci bersih seperti biasa di rumah. Begitu itu kita rice cooker dimasak seperti itu. Kalau zaman pandemi ini omsetnya di angka berapa per hari? Per hari, ya untuk per hari ini kita memang sementara ini kita lagi masa promosi ya. Jadi kalau untuk online itu kita memang sekitar 300 sampai 600 seperti itu per harinya. Nah sementara untuk yang lingkungan sekitar ini kita masih perlu apa ya usaha promosi lagi yang lebih untuk memperkenalkan bahwa kita di sini ada rumah makan Padang yang tidak hanya menjual apa ya makanan, tapi kita menjual kualitas seperti itu dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu. Tawuran Minang itu sama dengan kapau nggak? Kapau? Ya, masih kapau aja. Oh beda Pak ya. Beda. Jadi kalau kapau itu mungkin benar-benar ini ya, dia yang langsung dihidangkan di luar itu ya, Iya. seperti itu. Kalau ini memang ya istilahnya nasi Padang yang sudah memiliki cita rasa, ada tambahan Sundanya lah, Iya. gitu. Jadi mungkin ya ada ini lah kolaborasi. Supaya ini ya rasanya nyambung. Iya. Kalau Sunda kan senangnya lalapan. Enggak lah, setuju betul seperti itu. Terus melihat pesaing yang cukup banyak lah di sini ya. Ya, Dan tadi omset Bapak udah cerita.
optimis nggak? Ya, kita sebenarnya di sini memang harus selalu optimis ya. Bagaimanapun juga kondisinya, kita memang sudah mempersiapkan baik buruknya usaha dalam bidang terutama dalam kuliner ini. Ya, kita selalu optimis bahwa ada harapan cerah esok hari gitu, seperti itu. Jadi apapun kita terima hari ini, berapapun itu nilainya, berapapun itu jumlah pembelinya, ya kita syukurin alhamdulillah gitu. Yang penting semuanya bisa merasakan barokahnya lah. Selain apa tadi biaya franchise ya, Ya. ada biaya lain nggak harus dikeluarkan yang rutin? Yang rutin, saya bayar franchise yang waktu pertama kali buka atau per bulan gitu Pak? Bisa pertama kali buka, Ya. yang bulanannya selain franchise, Oke. ada nggak yang harus dikeluarkan? Selain yang tadi ya nasi itu. Oh ya, jadi kalau mungkin sekali kita pertama kali buka itu yang pasti yang akan kita keluarkan biaya untuk tadi ya, tempat, alat ini kayak misalkan ini ada kompor, ada gas, kemudian ada rice cooker, piring dan lain sebagainya, meja, perlengkapan semuanya. Kemudian alat transportasi ya, motor itu juga kita perlu karena ada hilir mudik situ ya. Ambil makanan, kemudian mengantarkan makanan juga seperti itu. Kemudian itu yang 1 tahun yang pertama kali lah kita harus keluarkan. Terusan untuk yang bulanannya ya seperti biasa kita ada operasional. Operasional itu ya untuk biaya karyawan seperti itu, kemudian biaya listrik, air, dan juga mungkin sewa tempat. Kalau kita kan harus kita bagi-bagi per bulan seperti itu. Yaitu itu bulanan. Selain ya kita juga menyediakan pasti kita juga belanja beras juga. Ya. Beras, kemudian juga perlengkapan kebutuhan kertas, pembungkusnya, kemudian plastik. Ya mungkin itu yang jadikan operasional untuk per hari. Ya, ya. Gitu. Kalau masalah berat ada pemasoknya atau Pak Adi jalan sendiri kemana? Iya, ini saya juga banyak pengalaman mencari beras ini ya. Jadi emang ini sulit-sulit gampang ya untuk beras, karena yang saya alami adalah pada saat saya mencari beras, saya tanyakan dulu ke penjualnya apakah ini beras bagus seperti itu. Kalau memang bagus saya mau pakai seperti itu. Apakah ini tidak berubah pada saat nanti saya beli berikutnya seperti itu. Ya biasa seperti penjual ya menjanjikan ya ini akan stabil, tidak akan berubah seperti itu. Ya saya beli 2-3 kali gitu, ternyata yang keempat kali ada yang perubahan, dan saya rasa daripada saya bolak-balik ganti beras, akhirnya saya mengambil beras yang ada di supermarket seperti itu. Jadi di sana itu mungkin lebih terjamin kualitasnya, meskipun harganya agak lebih mahal ya, sedikit gitulah, nggak jauh gitu. Tapi saya lebih mementingkan kualitas, karena di situ buat saya juga lebih tenang pada saat yang menjual makanan ke konsumen seperti itu. Kalau jus itu nggak Bapak tawarkan? Iya, kita juga tawarkan untuk minuman jus. Awalnya kita ini ya, jus jeruk ya Pak ya. Oh, jus jeruk. Jus jeruk. Nah, kita juga melihat dari ini permintaan dari konsumen. Kalau memang mereka banyak meminta jus tambahan, kita akan buat tambahan menu baru seperti itu. Ya, sementara ini kita belum ada variasi jus yang kita buat. Tergantung permintaan ya Pak? Tergantung permintaan, betul. Karena kalau jus itu mungkin daya tahannya juga buahnya kan nggak lama ya, gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat itu. Kalau Pak Adi sendiri dalam usahanya sendirian atau sama siapa? Ya, jadi awalnya ini saya berusaha untuk membuka sendirian seperti itu ya. Buka sendirian, mulai dari bayar franchise, sewa tempat, renovasi semuanya. Saya kalkulasikan tuh saya kira cukup untuk sendiri gitu kan. Pada saat sudah akhir, udah selesai mau running, modal buat operasional kayaknya kurang gitu kan. Waduh, saya harus cari cara nih gimana nih. Saya harus perlu investor ini kan. Ya, investornya mungkin nggak tahu banyak lah. Mungkin berapa persen, 10% lah kurang lebih, 18 sampai 10% seperti itu.
untuk memulai running operasional kita ke franchise seperti itu. Ya akhirnya saya menawarkan teman untuk masuk untuk bisa menyuntik dana lah agar rumah makan ini bisa operasional. Saya tinggal jalan melangkah, ternyata bensinnya habis. Ya alhamdulillah akhirnya ada kerjasama dengan teman seperti itu. Ya, dan juga salah satunya positifnya adalah kita kalau misalkan ada kesulitan juga bisa berbagi kepada teman gitu. Jadi kita nggak pusing sendiri mikirin nih masalahnya kan, gitu. Ya. Oke, ya gitu teman-teman ya. Tadi saya udah coba gali-gali. Mungkin teman-teman sering ya, maksudnya makan di rumah makan dimanapun ada. Tapi yang kami coba tawarkan di sini adalah ini salah satu rumah makan yang kalau saya lihat sih ini sangat bersih ya, sangat bersih, tertata, terus juga sangat menjaga kualitas. Saya waktu itu sengaja saya beli, saya nyoba gitu ya. Karena waktu itu memang tidak dicoba di sini, ada COVID ya, jadi saya langsung beli. Hanya tesnya beli telur sama perkedel. Nah ternyata perkedelnya enak. Beda gitu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Itulah kenapa akhirnya saya coba ikut di sini ya. Guys, mudah-mudahan nanti kalau kalian mau ke tempat ini, nanti saya akan tulis di deskripsinya ya. Tapi yang jelas di daerah Kebon Pedes, dekat pintu kereta Bogor. Ya, mungkin segitu dulu ya guys ya, karena udah mau maghrib nih, kita harus buka puasa dulu ya. Terima kasih sudah menonton channel video ini, dan jangan lupa guys, kalau ini bermanfaat untuk semua, tolong di subscribe guys ya, biar channel ini juga berkembang dan kita bisa menginformasikan hal-hal lain yang ada di Kota Bogor guys. Kita akan mengeksplor apapun yang ada di Kota Bogor. Ya segitu aja. Terima kasih Pak Adi atas. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Terima kasih guys. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kebetulan Ontrok Bogor juga mau menyampaikan amanah guys dari PT Rekonsul guys, tempat Ontrok Bogor bekerja, mau ngebagiin takjil untuk orang-orang yang membutuhkannya. Oh ya, makasih banyak.